Oke, kembali lagi di 22 Persona Seru selama tahun 2022 versi Wildan. Nama selanjutnya yang ada di kepala saya selama tahun 2022 adalah Angga Sasongko. Mas Angga ini saya tahunya pertama kali dari kakak tingkat di komunitas perfilman Jember atau Koper Jember, karena si Mas ini mengidolakan sutradara bernama Angga Sasongko. Nah, waktu itu saya awal-awal kan yang saya tahu ya kalau sutradara ya yang film-film selama ini populer dan apa ya, saya tonton filmnya udah mulai kecil kayak gitu. Jadi kayak ya yang saya tahu sih, kalau apalagi saya waktu itu juga baru banget ya ikut-ikut komunitas film kayak gitu. Jadi ketika ditanya sutradara yang kamu kenal siapa, ya yang ada di kepala saya Hanung Bramantyo. Karena ya beliau salah satu sutradara populer, selain itu juga Joko Anwar. Nah, saya akhirnya tahu pertama kali Mas Angga Sasongko ini dari kakak tingkat saya, lebih tepatnya pendiri dari komunitas perfilman ini, salah satunya yakni Mas Agung. Dari dia saya tahu Mas Angga Sasongko. Makin kesini saya cukup mengikuti beliau. Saya suka dengan pola pikirnya. Terus saya suka dengan cara Mas Angga nge-treatment Visinema, udah nggak hanya sebagai production house atau bahkan startup, tapi bener-bener kayak, kalau saya yang lihatnya kayak perusahaan teknologi. Jadi yang saya tahu Visinema itu yang dia kembangkan saat ini, tentu produknya tetap film menjadi kayak salah satu produk andalan atau produk unggulan. Cuman yang saat ini dikembangkan lebih ke IP-nya, intellectual property-nya itu. Oke, baik lagi Mas Angga Sasongko. Sorry. Mas Angga Sasongko, aku kalau menikmati karyanya beliau yang pertama kali dan nangis saya. Padahal gak nyangka kalau nonton film itu bakalan bisa nangis ya. Itu apa sih? Beta Maluku. Aduh ya Allah, apa sih? Kok lupa aku ya? Tiba-tiba ngeblank. Wah, gak nyatet mana. Kok yang film tentang persepak bolaan di Maluku sana. Aduh, bentar. Apa ya? Lali mana aku. Kok skip aku ya Allah. Pokoknya filmnya yang aktor utamanya adalah Chico Jericho, dan kalau nggak salah itu juga debut pertama kali Chico Jericho di film layar lebar. Jadi yang bawa itu Mas Angga Sasongko. Selain film itu, tapi makin kesini sih aku kenapa menyukai beliau, karena setiap aku nyimak konten-konten yang di situ ada beliau, selalu yang disampaikan adalah bagaimana cara pandang atau tujuan kita dalam bikin sesuatu, khususnya kalau yang mungkin cukup dekat atau cukup sering beliau obrolin adalah di film, itu jangan berhenti hanya di filmnya ini setelah diproduksi terus
ditayangkan laris atau enggak. Kalau laris oke, alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Tapi lebih ke mulai awal itu ini punya potensi atau mungkin kira-kira nanti pengembangan IP-nya itu kayak gimana. Aku belajar cukup banyak tentang bagaimana pengembangan IP atau IP development itu dari Mas Angga Sasongko. Jadi gimana, gambarannya gini deh, kalau teman-teman mungkin tahu filosofi kopi. Nah, filosofi kopi mungkin awalnya hanya sebatas nama film atau judul film. Tapi karena sama Mas Angga Sasongko sama Visinema ID atau Visinema Pictures itu diarahkannya adalah pengembangan IP, jadi nggak selesai di film itu aja. Filosofi kopi bisa, kalau bahasa sederhananya itu diperes lagi. Jadi setelah jadi film layar lebar, ini bisa dikembangin kemana lagi nih? Ternyata dikembangin, oke, filosofi kopi 2. Setelah itu filosofi kopi The Series, nah diperes lagi. Terus sebenarnya mau bikin filosofi kopi 3 naskahnya setauku, cuman karena tiba-tiba dihantam pandemi nggak bisa syuting, terus sempet nyeletuk tuh salah satunya, entah timnya Visinema atau Mas Angga Sasongko sendiri yang nyeletuk. Terus ini kalau nggak bisa syuting gimana? Naskah udah beres, udah mau proses produksi, tiba-tiba lockdown di Jakarta, terus ada yang nyeletuk. Emang kita kalau nggak bisa syuting kayak gini mau syuting di hutan? Ada yang nyeletuk kayak gitu. Terus sama Mas Angga, kenapa nggak dicoba? Akhirnya beliau rombak total naskah filosofi kopi 3, jadi naskahnya Ben and Jody. Yang mana itu juga diperes lagi kan, dari filosofi kopi ada 2 karakter utama Ben dan Jody, diperes dalam bentuk satu judul film tersendiri, yang sebenarnya itu awalnya pengen garap filosofi kopi 3, tapi karena nggak bisa syuting atau produksi secara normal, dibuatlah gimana sekiranya mungkin kita tetap bisa syuting film di hutan gara-gara celetukan tadi. Akhirnya Ben and Jody, kalau yang udah pernah nonton, itu bener-bener action dan banyak sekali syutingnya di hutan. Gokil ya. Belum lagi diperes lagi terus dalam bentuk kedai kopi yang sampai saat ini teman-teman tahu sendiri kan, filosofi kopi itu cabangnya berapa banyak di beberapa kota di Indonesia. Terus diperes lagi ketika udah ada filosofi kopi secara kedai kopi, diperes lagi jadi merchandise. Kalau teman-teman mungkin nyimak, setahuku sih penjualannya include di kedai filosofi kopinya ya. Ada kayak semacam jaket, terus t-shirt, topi dan lain-lain. Diperes lagi produk kopinya, kopi bijian sama kopi bubuk kayak gitu, yang dari menu-menunya yang ditampilkan di film filosofi kopi tadi dijadiin produk beneran. Terus kalau nggak salah masih diperes lagi di Chico Jericho-nya, terus diperes lagi di siapa sih yang jadi band itu, aku namanya lupa lagi, skip. Kok band yang Jody itu. Terus ada yang versi animasi atau kayak gimana ya. Jadi bener-bener kayak diperes. Yang saya tahu setelah itu juga yang sempat dipegang sama Mas Angga Sasongko itu Keluarga Cemara. Itu juga setauku nggak hanya selesai di filmnya aja, Keluarga Cemara. Sutradaranya emang bukan Mas Angga, tapi yang produserin itu Visinema, perusahaannya Mas Angga Sasongko. Itu Keluarga Cemara, setauku yang pernah aku dengar salah satu obrolannya Mas Angga Sasongko setelah bikin filmnya, itu udah ada sempat rencana kerjasama untuk bikin kebun Keluarga Cemara. Nah itu kayak kalau diperes lagi bisa jadi macam-macam tentang Keluarga Cemara. Itu sih yang aku kagum dengan Mas Angga Sasongko, bagaimana dia mengembangkan ide yang emang potensial untuk benar-benar jadi sebuah kekayaan intelektual. Itu aku suka banget Mas Angga Sasongko.
ditambah dengan semangatnya beliau bagaimana film Indonesia itu secara kualitas, terus gimana dia berani ngambil challenge untuk bikin film yang mungkin belum pernah ada secara genre atau mungkin secara kualitas produksi di Indonesia. 2022 kemarin kalau nggak salah yang cukup fenomenal paling akhir ya, itu filmnya beliau yang judulnya Mencuri Raden Saleh. Itu beliau juga, Mas Angga, lumayan nekat tapi cukup berhasil untuk ngasih opsi baru di genre film Indonesia. Genre heist atau pencurian itu nggak familiar di Indonesia, tapi Mas Angga mencoba untuk bikin itu dan ya cukup sukses. Bisa dibilang, yang teman-teman mungkin udah nonton filmnya, coba deh nonton blueprintnya atau semacam behind the scene gitu, cuman dikemas dengan judul Blueprint Mencari Raden Saleh. Ada tuh di YouTube-nya Visinema. Silahkan teman-teman, kalau yang pengen tahu kesehariannya atau lebih dekat dengan Mas Angga Sasongko, bisa follow Instagramnya Angga Sasongko kalau nggak salah namanya. Selain itu juga, nah aku healing wis, filmnya judulnya yang pertama itu Cahaya dari Timur. Kok Beta Maluku, Cahaya dari Timur. Itu yang setauku sih film layar lebar pertamanya Mas Angga Sasongko yang alhamdulillah dapat Piala Citra kategori film terbaik FFI, Festival Film Indonesia. Nah, di perjuangannya Mas Angga waktu awal-awal merintis karir di film layar lebar gitu ya, jadi sutradara, ada satu nama yang akhirnya percaya ke Mas Angga sampai akhirnya support penuh hingga sampai saat ini. Si sosok ini support Mas Angga, namanya adalah, ini juga saya kagumi, makanya saya sampai sekarang juga nyimak konten-kontennya beliau, Pak Gita Wirjawan. Nah, teman-teman mungkin tahu, saya juga penikmat podcastnya, podcast Endgame, yang mana itu juga kerjasama dari Visinema dengan sekolahnya Pak Gita Wirjawan itu, School of Public Policy kalau nggak salah itu. Jadi aku suka Mas Angga karena selain Mas Angga, orang-orang di sekelilingnya beliau yang mana bisa bergabung juga mungkin karena visinya Mas Angga, karena karakternya Mas Angga, dan secara nggak langsung entah kenapa aku juga akhirnya suka juga ke orang-orang yang ada di lingkarannya si Mas Angga ini atau lingkarannya Visinema itu. Terus ya makin kesini pengembangannya juga makin gokil Visinema. Jadi ada Visinema konten yang aku tahu di situ ada nama Adriano Colby. Kalau teman-teman nggak tahu Adriano Colby, mungkin tahu Majelis Lucu Indonesia. Jadi Adriano Colby ini kalau nggak salah mungkin masih ada di Visinema konten, kerjasama dengan Mas Angga Sasongko. Lalu ada di Visinema Animation, itu ada Rian Andriandi. Dan Andriandi ini juga stand up comedian, cuman punya mimpi jadi animator dan membawa industri animasi Indonesia lebih gede. Termasuk Mas Angga Sasongko juga yang akhirnya berkenan untuk kolaborasi dengan Little Giant, membuat versi layar lebarnya Nusa, animasi Islam Indonesia. Tahu kan teman-teman Nusa dan Rara itu? Nah, itu kan awalnya cuman series pendek di YouTube, terus dijadikan layar lebar karena kerjasamanya Visinema Animation dengan Little Giant. Little Giant ini studio animasinya Nusa, kayak gitu. Itu sih yang aku kagum. Tentu masih banyak, cuman durasi udah lumayan panjang. Thank you teman-teman, masih tetap stay
sampai episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam 22 Persona Seru selama 2022 dari Will dan LR. Thank you.